Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Sofiatul Bari. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang pengertian dari seni rupa dua dimensi. Dan pada pertemuan sebelumnya, saya mengatakan bahwa saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur seni rupa dua dimensi. Jadi pada pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur seni rupa dua dimensi. Unsur-unsur seni rupa dua dimensi dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah garis, yang kedua bidang dan bentuk, yang ketiga adalah ruang, yang keempat tekstur, dan yang kelima warna, dan yang terakhir adalah gelap terang. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari unsur-unsur seni rupa dua dimensi. Dimulai dari garis. Garis adalah gabungan dari beberapa titik. Dan garis merupakan unsur fisik yang mendasar dan penting dalam mewujudkan sebuah karya seni rupa. Jadi garis ini merupakan unsur fisik yang mendasar. Dan garis ini merupakan gabungan dari beberapa titik. Garis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada garis lurus, ada garis lengkung, dan ada garis zigzag. Jadi garis itu adalah gabungan dari titik-titik dan garis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada garis lurus, ada garis zigzag, dan ada garis lengkung. Oke, setelah kita mengetahui tentang garis, maka saya akan lanjut kepada bentuk dan ruang. Maksudnya bentuk dan bidang. Bidang umumnya digunakan untuk menunjukkan wujud benda yang cenderung pipi atau datar, sedangkan bentuk lebih menunjukkan kepada wujud benda yang memiliki volume. Jadi bidang dan bentuk itu hampir sama, cuman yang membedakan bidang itu datar, sedangkan bentuk itu bervolume. Seperti garis tadi, bidang juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah bidang atau bentuk geometris dan bidang atau bentuk non-geometris. Yang membedakan antara bidang geometris atau bidang non-geometris itu adalah kalau bidang geometris itu beraturan, sedangkan bidang non-geometris itu tidak beraturan. Lalu ketika kalian bertanya apa bedanya dengan bidang geometris dan dengan bentuk geometris, perbedaannya seperti penjelasan yang saya tadi, yang membedakan antara bidang dan bentuk. Kalau bidang datar, sedangkan bentuk itu bervolume. Jadi yang membedakan antara bidang geometris dan bentuk non-geometris itu juga sama-sama beraturan, tapi yang membedakan adalah bentuknya dan bidangnya. Kalau yang bidang itu datar, kalau yang bentuk itu bervolume. Baik, kita lanjut. Yang ketiga adalah setelah garis, bidang, bentuk, dan yang ketiga adalah ruang. Ruang adalah sebuah karya 2 dimensi yang menunjukkan kesan dimensi dari objek yang terdapat pada karya tersebut. Ruang tersebut dapat dilihat dari perbedaan intensitas warna. Jadi dalam sebuah karya, biasanya kita akan menemukan karya itu berbentuk ruang. Nah, ruang itu diciptakan dari perbedaan dari intensitas warna. Jadi ada warna yang terang dan ada warna yang gelap. Nah, itu yang membedakan intensitas warna dan bisa menjadi ruang. Baik, kita lanjut setelah garis, bidang, bentuk, ruang, lalu yang keempat, tekstur. Tekstur merupakan penggambaran suatu objek pada karya seni rupa atau penggambaran struktur permukaan suatu objek pada karya seni rupa. Nah, tekstur ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tekstur nyata, yang kedua adalah tekstur semu. Yang membedakan antara tekstur nyata dengan tekstur semu, kalau tekstur nyata dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan itu sama. Sedangkan tekstur semu itu kebalikannya.
apa yang kita lihat dengan apa yang kita rasakan itu berbeda. Contohnya adalah ketika kita melihat satu benda yang bertekstur. Ketika kita lihat kasar, lalu kita pegang kasar, itu yang disebut dengan tekstur nyata. Nah, sedangkan tekstur semu itu kebalikannya. Jadi ketika kita melihat sebuah benda yang bertekstur kasar, tetapi kita megangnya halus, itulah yang disebut dengan tekstur semu. Baik, saya akan lanjut. Yang pertama tadi adalah garis, yang kedua bidang bentuk, yang ketiga ruang, yang keempat tekstur, dan yang kelima adalah warna. Warna adalah unsur yang paling menarik perhatian. Kenapa bisa disebut unsur yang paling menarik perhatian? Karena ketika kita melihat lukisan yang berwarna, itu akan lebih membuat hati kita kayak lebih senang daripada kita melihat sebuah lukisan yang tidak ada warnanya. Jadi memberikan kesan yang sangat menarik sehingga membuat kita merasa membuat perhatiannya kita itu pada sebuah lukisan yang penuh dengan warna. Warna dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah warna primer, yang kedua adalah warna sekunder, yang ketiga adalah warna tersier. Apa yang membedakan dari ketiga warna tersebut? Warna primer ini adalah warna dasar. Warna dasar berarti warna yang tidak dihasilkan oleh campuran-campuran. Warna primer ini dibagi menjadi 3, yaitu ada merah, biru, dan kuning. Lalu apa yang disebut dengan warna sekunder? Warna sekunder itu adalah hasil dari pencampuran dua warna primer. Jadi, semisal contohnya yaitu warna merah dicampur dengan warna biru. Nah, warna merah dan biru ini merupakan warna primer. Ketika kita campurkan warna merah dengan warna biru, akan menghasilkan warna ungu. Warna ungu inilah yang disebut dengan warna sekunder. Jadi warna sekunder itu campuran dari dua warna primer. Lalu warna tersier. Warna tersier ini adalah campuran dari warna primer dan warna sekunder. Kalau warna sekunder itu campuran dari dua warna primer, sedangkan warna tersier ini adalah campuran dari warna primer dan warna sekunder. Baik, yang terakhir adalah gelap terang. Gelap terang ini merupakan unsur terakhir dari unsur-unsur seni rupa dua dimensi. Unsur gelap terang pada karya seni rupa yang timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Jadi, unsur gelap terang pada sebuah karya dua dimensi itu diciptakan dari perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Jadi ketika kita menggambar pasti ada di mana titik itu gelap dan terang. Nah, gelap dan terangnya itu tercipta dari perbedaan intensitas cahaya yang jatuhnya pada permukaan benda. Baik, setelah kita belajar tentang unsur-unsur seni rupa dua dimensi, nantinya kita juga akan belajar prinsip-prinsip seni rupa dua dimensi. Prinsip-prinsip seni rupa dua dimensi akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Baik, semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya minta maaf apabila terdapat kesalahan dari kata atau penulisan. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.